Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 21 Agustus 2023 dengan tema Jangan Panik. Firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika sesuatu terjadi di luar dugaan, respon kita biasanya menjadi panik. Hal ini terjadi karena keterbatasan dan ketidakmampuan kita untuk membaca situasi dengan tepat. Peristiwa tenggelamnya kapal Titanic setelah menabrak gunung es adalah contoh yang menggambarkan betapa para penumpang menjadi begitu panik. Sebelumnya mereka tidak merasa cemas karena percaya kapal ini mampu melewati medan tersulit berkat kemegahan dan kecanggihan sistemnya. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Kebanggaan mereka yang berharap penuh pada keselamatan kapal ini ternyata berakhir pada duka nestapa. Dalam nats hari ini menceritakan bagaimana kepanikan para murid ketika ternyata perahu yang ditumpanginya mengalami situasi yang buruk, angin topan yang dahsyat sekali, dan ombak yang besar. Dikala para murid mengalami kepanikan, Yesus saat itu sedang tidur. Mereka merasa Yesus tidak peduli akan keselamatan mereka. Lalu Yesus dibangunkan oleh para murid dan menghadapi situasi yang buruk itu dan memerintahkan ombak dan angin topan itu untuk tenang. Dan seketika juga situasi yang buruk menjadi reda. Pada saat itu pula Yesus menegur para murid-Nya akan iman mereka. Ternyata keberadaan Yesus di tengah mereka tidak serta-merta membawa mereka percaya kepadanya. Melalui peristiwa ini mengajarkan bahwa lama seseorang percaya kepada Yesus seperti murid-muridnya tidak serta-merta menunjukkan kualitas kedewasaan imannya. Kualitas kedewasaan iman seseorang tercermin dari responnya dalam menghadapi situasi buruk dan tak terduga. Jika seseorang panik ketika menghadapi situasi sulit, itu menunjukkan bahwa hidupnya masih bergantung pada kekuatan yang terbatas. Ketika harapan yang dipegangnya tidak cukup untuk menolong, ia merasa putus asa. Sebaliknya, jika kita bersandar pada Yesus yang memiliki kekuatan tak terbatas, kita seharusnya tidak lagi panik. Namun terkadang banyak orang Kristen mengaku percaya pada Yesus, tetapi merasa panik saat menghadapi hal tak terduga. Mari kita refleksikan. Apakah respon kita menandakan bahwa kita telah sepenuhnya bergantung pada Yesus Kristus? Mari kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga tidak lagi panik ketika menghadapi situasi buruk yang tidak terduga dan tetap berpegang teguh pada iman kita pada janji Yesus, meskipun harus melalui situasi terburuk sekalipun. Panik dan putus asa terhadap keadaan sulit merupakan respon yang mencerminkan iman yang belum dewasa.